Arab Saudi itu adalah budak dari Amerika. Banyak komentar yang seperti ini, bahkan mengatakan Harry Pras sebagai agen Zionis, Mossad lah, dan lain sebagainya itu. Mungkin orang-orang yang berkomentar dengan ringannya seperti ini punya banyak pahala untuk ditransferkan ke saya. Karena mereka menuduh tanpa bukti. Ya, menuduh tanpa bukti kalau saya adalah agen Mossad dan lain sebagainya. Bahkan saya menunggu nih, barangkali nanti ada tokoh yang mungkin terkenal, ya ustadz atau siapalah, berani nuduh saya agen Mossad, saya akan tuntut dia habis-habisan. Untuk apa? Untuk membuktikan siapa yang hobi fitnah. Kalau hanya netizen yang komentar Harry Pras agen Mossad, Harry Pras anti Zionis dan lain sebagainya, terserah, karena ngejar kalian pun percuma untuk saya. Jadi di sini saya akan memaparkan bukti dan fakta saja. Pernyataan Arab Saudi adalah kacung atau budak dari Amerika adalah penggiringan opini atau propaganda yang dibuat oleh Syiah dan tidak berdasarkan dengan data yang ilmiah, teman-teman. Jika kita meneliti secara ilmiah, hubungan geopolitik antara Amerika dengan Arab Saudi ini adalah hubungan strategis antar dua negara yang bisa kita ukur dan bisa kita timbang melalui fakta, data, dan sejarah. Nah, di sini teman-teman, tudingan-tudingan bahwa Arab Saudi adalah budak Amerika, ini adalah tudingan yang tidak mendasar, bahkan jauh dari ilmiah. Karena apa? Hubungan strategis antara Amerika dengan Saudi ini adalah hubungan saling menguntungkan antar dua negara, bukan antara tuan dan budak, yang dimana kedua negara saling menguntungkan satu sama lain. Yang pertama, Amerika Serikat untuk meningkatkan ekonominya, bisnisnya, harus menjalin hubungan dengan negara-negara Timur Tengah. Salah satunya adalah Arab Saudi. Dan Arab Saudi pun menjalin hubungan yang strategis dengan Amerika bukan tanpa alasan, namun memikirkan bagaimana untuk penguatan militer di Arab Saudi, keamanan nasionalnya, bukan hubungan antar budak dan tuan. Tidak ada menjadi budak dan tidak ada menjadi tuan. Yang ada apa? Hubungan saling menguntungkan satu sama lain. While the Crown Prince is looking for help with Saudi Arabia's own domestic nuclear program, he's keen to see the US reopen talks with Iran about theirs, a program badly hit by US military strikes earlier this year. Donald Trump is keen to add Saudi Arabia to his Abraham Accords, normalising relations with Israel. Not at the moment, say the Saudis, indicating a two-state solution with Israel and Palestine is more important. We want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. While the Saudi investment is the top line from this meeting, it's about much more, about helping each other's economy, business and defense. Jadi begitu faktanya. Lalu bagaimana ketika negara Arab diminta untuk mempertahankan diri ketika diserang, diminta untuk menyerang Iran juga oleh negara barat? Tentunya di sini teman-teman, Arab Saudi beberapa hari ini ketika dia diserang habis-habisan juga oleh rudal-rudal Syiah, Arab Saudi hanya mempertahankan diri, hanya mengcounter serangan tersebut, tidak menyerang balik. We begin with the latest from Saudi Arabia. The Saudi Defense Ministry says that it has intercepted 6 ballistic missiles. The missiles were headed towards the Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia's Al-Kharj governorate. Saudi Arabia says all of the missiles were intercepted and destroyed. The Prince Sultan Air Base has come under constant attack since the US and Israel launched their war in Iran. Belum menyerang balik. Karena apa? Khawatir kekacauan akan semakin meluas. Itulah kebijakan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Meskipun kita tahu sendiri, pasti ada perasaan geram. Karena apa? Hanya beralasan ingin menyerang pangkalan militer, ingin menyerang fasilitas Amerika di Arab Saudi, sampai mengorbankan rakyat sipil. Rakyat sipil yang tidak salah apa-apa terkena dampak serangan. Bayangkan kalau serangan itu di Indonesia. Ada beberapa perusahaan Amerika di Indonesia. Perhatikan, apabila di perusahaan ini diserang oleh Iran, lalu pekerja-pekerja yang ada di dalamnya, warung-warung yang ada di sekitarnya, orang yang berkendara di depan pabriknya, tokonya, terkena rudal Iran, apakah itu dibenarkan? Karena beralasan nyerang aset Amerika Serikat di Indonesia. Ya, ini kembalikan lagi kepada Iran, yang dimana mereka beralasan mencari militer Suriah, lalu menghantam 700.000 kurang lebih umat muslim Sunni di Suriah. Dan pemberitaan di Indonesia tak pernah memberitakan ini. Ratusan ribu anak-anak meninggal di sana
dibantai habis-habisan oleh orang Syiah Iran, tidak ada pemberitaan. Padahal kejadiannya 2011 sampai 2025. Bahkan sampai hari ini terorisme negara Teluk masih berlanjut. Kemana pemberitaan? Kenapa pemberitaan di Indonesia hanya selalu memberitakan tentang Iran yang seolah-olah bak pahlawan? Oke, kita balik lagi kepada pembahasan Arab Saudi yang dituding sebagai budak Barat atau budak Amerika. Di dalam teori geopolitik atau hubungan internasional, negara melakukan hubungan diplomatik itu berdasarkan kepentingan nasional, kepentingan negara, bukan kepentingan nyari tuan ataupun nyari budak. Perlu diingat itu. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa Arab Saudi menjalin hubungan yang erat dengan Amerika untuk satu, pengamanan militer atau keamanan negara. Karena Arab Saudi atau Mekah Madinah adalah pusat Islam dunia yang dimana jutaan umat berkumpul di sana untuk melakukan ibadah. Kalau negara ini selalu membangun konflik perang dengan negara-negara tetangga, maka siapa yang akan menjamin keamanan nasional? Oh, Arab Saudi harus membangkang kepada Amerika, melawan Amerika, memerangi Amerika. Ketika hubungan konflik seperti ini dibangun, lalu Amerika merespon dengan perang, maka siapa yang akan menjamin keamanan Mekah Madinah? Ya, bagaimana perjalanan ibadah di sana? Bagaimana dua kota suci ini akan menjadi tempat yang aman? Jadi banyak komentar-komentar sumbing di kolom komentar saya bahwa mereka menyatakan bahwa Arab Saudi penakut, Arab Saudi tidak berani perang, Arab Saudi begini, Arab Saudi begitu. Perhatikan teman-teman, perang tidak semudah yang kalian ucapkan. Ketika kalian masuk ke arena perang, maka ledakan ada di depan mata kalian, kehancuran akan ada di depan kalian. Kalian akan menyaksikan orang tua ataupun saudara, anak kalian, bahkan diri kalian sendiri, nyawa kalian jadi taruhan. Pemadaman listrik di mana-mana, kehancuran di mana-mana, kebakaran di mana-mana, gedung hancur di mana-mana. Apakah iya kalian semudah itu mengucapkan ayo perang Arab Saudi, perang, perang, perang? Tidak semudah itu teman-teman. Tidak ada yang namanya perang menyenangkan. Yang ada apa? Dendam, kebencian, kehancuran, dan penderitaan. Makanya Arab Saudi menjalin hubungan diplomatik, selalu meneriakkan, selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina harus diselesaikan dengan cara diplomatik dan mendirikan negara Palestina yang ibu kotanya berada di Yerusalem. Ini yang selalu digaungkan oleh kerajaan Arab. إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Agar apa? Tidak lagi jatuh korban. Tetapi orang Syiah selalu menggaungkan perang. Perang yang tak berkesudahan, teman-teman. Perang yang tak berkesudahan. Jadi prioritas dari Arab Saudi menjalin hubungan dengan negara yang kuat seperti Amerika adalah agar bisa menciptakan perdamaian, kedamaian, dan keamanan di negaranya. Bahkan tercatat sampai saat ini, dengan baiknya hubungan Arab Saudi dengan Amerika membuat berbagai macam gelombang mu'alaf di Amerika sana semakin meningkat. Ribuan masjid berdiri di sana. Tapi bayangkan jika menebar kebencian perang, hancur teman-teman. Ya, kapan mau dakwahnya kalau perang terus? Nah, sekarang bagaimana dengan Amerika? Nah, Amerika juga begitu. Untuk kepentingan ekonomi, dia juga harus menjalin hubungan dengan Arab Saudi. Jadi saling menguntungkan dan saling menjaga dan saling menebarkan perdamaian. Begitu, harus kalian pahami ini. Oh, tapi kan Amerika mendanai Israel di dalam perang di Palestina. Perhatikan, perang dengan siapa itu Israel? Perang dengan Hama. Hama ini siapa? Pasukan Iran yang didanai oleh Iran. Untuk apa? Yang menghancurkan Palestina. Perang tak berkesudahan, negara semakin hancur. Apa itu yang kalian harapkan? Oh, kalau tidak diselesaikan dengan perang, bagaimana mau merdeka? Ya, ini jebakan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Iran untuk membuat Ardus Syam semakin hancur dan mereka semakin menguatkan tameng. Sehingga apa? Suatu saat Iran akan berkuasa. Dan ketika hal itu mau tercapai, Iran mendapatkan hambatan baru dari saudaranya yaitu Israel. Berebut kekuasaan di Ardus Syam. Israel ingin berkuasa di sana, Iran juga ingin berkuasa. Sama saudara, teman-teman. Saudara bisa saling tusuk-menusuk. Di Indonesia saja anak bisa bunuh orang tua, anak bisa bunuh ibunya, ibu bisa bunuh anaknya, bapak bunuh anaknya, bunuh kakeknya. Berbagai macam konflik saudara. Sama halnya dengan Iran, Israel sekarang. Makanya kemarin di video saya sampaikan, ketika dua kotoran berperang, maka kita dukung mereka untuk saling menghancurkan. Agar apa? Agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Suriah dan Palestina. Kembali lagi pada pembahasan perbudakan ini. Arab Saudi ini teman-teman, terkhusus Mekah Madinah, menjadi target dari teroran orang-orang Syiah Rafidhah, terkhusus Iran
yang dimana pusat Syiah Rafidhah di sana. Setiap bulan, setiap tahun, setiap saat, kadang ada rudal-rudal yang nyasar ke Arab Saudi. Dari Yaman, Syiah Houthi. Sering saya beritakan di video-video saya yang dulu bahwa Syiah Houthi sering menembakkan rudalnya ke perbatasan Arab, bahkan masuk ke negara Arab. Dari Lebanon, Syiah Hizbus Syaiton juga begitu. Dari Iran, Garda Revolusi Iran sering menembakkan rudalnya ke Arab Saudi. Bahkan akhir-akhir ini sudah berhasil Arab Saudi menjatuhkan 6 ancaman rudal dari Iran. Dari Irak juga ada Syiah Kataib yang nyerang Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini diincar dan memang sudah mengalami berbagai macam teror dari orang-orang Syiah dari zaman dulu, teman-teman. Sudah saya berikan pembahasan bahwa di Arab Saudi pernah terjadi terorisme dari orang-orang Syiah. Pernah saya tayangkan videonya, namun tidak layak untuk tayang, di take down oleh YouTube. Akhirnya saya berikan data-datanya saja, tapi videonya saya punya. Jadi itulah kenapa Arab Saudi menjalin hubungan dengan Amerika, yaitu untuk memperkuat pertahanan Arab Saudi dari ancaman orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi di Indonesia itu, atau propaganda Syiah ini menyatakan bahwa ketika suatu negara beraliansi dengan negara lain, otomatis menjadi kacung. Tetapi kenapa ketika Turki beraliansi dengan Amerika, Turki tidak dijuluki sebagai kacungnya Amerika? Padahal di Turki ada beberapa pangkalan militer Amerika Serikat. Ada markas hulu ledak nuklir Amerika. Kenapa Turki tidak dijuluki kacung Amerika? Di Indonesia juga bekerja sama atau beraliansi dengan Amerika. Kenapa Indonesia juga tidak dijuluki kacungnya Amerika? Kenapa cuma Arab Saudi? Kenapa? Jadi ini teman-teman, ada sentimen yang dibangun untuk menjatuhkan pusat Islam Sunni di Arab Saudi. Pelakunya ya tetap antara Syiah atau Sufi ekstrim, yang dimana Sufi ekstrim ini jembatan menuju Syiah. Jadi tuduhan kacung-kacungan kepada Arab Saudi ini tidak ada bukti yang didukung oleh fakta data ilmiah. Bisa dipahami sampai di sini? Ya semoga bisa dipahami, karena saya menyusun narasinya dengan bahasa yang simple dan mudah untuk dipahami. Namun tetap, narasi-narasi kacung-kacungan ini akan selalu muncul oleh mereka-mereka yang menjadi supporter perang. Harus ada perang, harus begini perang, harus perang terus. Ya silahkan, kalau kalian ingin mendukung kita benci Amerika, kita harus musnahkan Amerika, kita harus musnahkan Israel, ya silahkan. Silahkan, ajak Pak Prabowo, yuk Pak Prabowo kita perang dengan Amerika, saya siap mati, silahkan. Kalau pengen merasakan sensasi perang ya silahkan. Namun kalau saya pribadi hanya ingin meneriakkan stop konflik, ya, bangun perdamaian. Jangan ikuti Iran yang dimana rezimnya adalah rezim teroris. Namun lagi heboh juga bahwa Iran itu kalau kembali kepada kekuasaan Shah Reza Pahlavi akan menjadi negara sekuler. Bagaimana dengan Turki? Turki juga negara sekuler. Kenapa kalian tidak protes? Nanti kita akan bahas masalah sekuler ini di video pembahasan yang lain. Karena apa? Penjabarannya cukup panjang.